Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami mahasiswa semester 5 di dalam mata kuliah praktik peradilan agama. Di sini kami semua akan berdiskusi terkait dengan sebuah cerita kasus yang sudah diberikan oleh dosen kami semua, yaitu Bu Rinda. Untuk detailnya seperti apa akan kami jelaskan secara rinci nanti satu persatu. Sebelum kita masuk dan membahas terkait apa saja yang ingin kita diskusikan, sebelumnya perkenalkan nama saya moderator Eli Muhammad Anwar Kausar dengan NPM 241211536. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan sebelumnya nama saya Andika Pratama dengan NPM 2420 Berikutnya nanti dengan teman saya. Nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NPM 2420 Nama saya Muhammad Akbar Jaya Indra, NPM 2420 Saya Nurul Putri dengan NPM 2412011420. Saya Putri Hari dengan NPM 2412011359. Saya Firanya Nurulya dengan NPM 2412011104. nah, jadi silakan teman-teman kita buka lagi device kita ya. Yang sudah kita baca terkait kasus yang menarik ini. Silakan apa yang ingin disampaikan di dalam diskusi ini. Oke, jadi kasus yang dikasih ini cukup menarik ya teman-teman. Ada seorang laki-laki yang beragama non-muslim itu menikah dengan perempuan yang beragama muslim. Nah, tapi sebelum pernikahan itu berlangsung, si laki-laki ini memang pindah agama, jadi orang muslim lah, jadi Islam. Tapi dalam perjalanan pernikahan dengan alasan yang tidak disebutkan, si laki-laki ini kembali keluar agama muslim. Murtadlah dia. Terus istrinya ini yang bernama Bella, suaminya tadi namanya Abraham ya? Ya. Ngegugat cerai lah suaminya dengan alasan suaminya itu udah murtad gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, itu kan Abraham kan udah jadi orang bukan muslim ya? Ya. Apakah pengadilan agama itu masih punya wewenang untuk memutus gugatan tersebut atau memutus apa bahasanya? Perceraian. Yang memproses lah perkara tersebut gitu. Nah, itu yang bakal kita diskusiin pertama ini. Menurut kalian kayak gimana? Cukup Mungkin menarik sih. dari aku bisa jawab sih. Kalau dari aku, pandangan aku ya, kalau soal pengadilan agama itu berwenang atau enggak soal kasus ini, dimana yang Abraham itu murtad setelah pernikahannya. Iya. Berarti kalau menurut aku pengadilan agama itu tetap berwenang untuk meriksa kasus ini, karena balik lagi, mereka akad nikah tadi itu posisinya Abraham dan si Bella ini lagi muslim atau beragama Islam. Jadi ketika dia orang cerai itu prosesnya tetap secara agama Islam seperti akad. Jadi tetap di pengadilan agama. Karena berarti poinnya karena akadnya tadi itu dilangsungkan secara secara yang mencatat pun hukum Islam. Meskipun si lakinya itu di pertengahan itu udah murtad, tapi tetap kasus perceraiannya harus sesuai aturan Islam. Ya betul, di pengadilan agama jadi dia tetap diputusnya. Karena akadnya tadi dilangsungkan secara Islam. Betul. Dengan itu aku keinget sama satu asas di mana kasus ini tuh sangat relevan. Jadi ada yang namanya asas personalitas keislaman yang secara sederhananya peradilan agama itu hanya bisa mengadili dan memproses orang-orang yang tunduk sama hukum Islam. Yang dimana dalam hal ini kedua mempelai itu sudah tunduk dalam hukum Islam karena saat akad terjadi keduanya dalam keadaan seorang muslim. Jadi pengadilan agama itu sangat punya wewenang untuk mengadili kalau untuk urusan perceraian, karena pada saat akad kedua mempelai itu sama-sama masih muslim. Oke. Jadi ibarat katanya dia selama melangsungkan akad itu tuh tunduk ke hukum Islam. Ya, betul. Nah, Berarti startnya Islam, finishnya Islam. ya betul. Karena pada dasarnya perbuatan hukumnya juga dari awal udah secara agama Islam gitu ya. Oke, Habis itu Bentar, kalau Abraham sekarang udah bukan Islam, apakah dia bisa mengelak dan bilang, saya kan bukan Islam?
kenapa disidangi pengadilan agama gitu? Ya. Nah, itulah jebakannya dari kasus ini teman-teman. Sesuai doktrin hukum acara, pendudukan diri terjadi atas akad. Jadi perpindahan agama di tengah jalan tidak menggugurkan yurisdiksi pengadilan agama yang sudah melekat dari awal. Kalau dia mengelak, itu salah secara hukum acara. Jadi bisa kita simpulkan, jadi salahnya itu dia di secara hukum acara. Begitu. Oke, mari. Oke, sip banget. Nah, bicara soal kewenangan teman-teman semua. Sebenarnya seberapa luas cakupan peradilan agama ini? Ada yang bisa bantu jelasin? Oke, dari yang aku lihat-lihat berdasarkan pasal itu ada di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan agama itu luas banget. Nggak cuma perkawinan, tapi banyak dari kasus bela ini, tapi juga ada waris, wasiat, nikah, wakaf, dan lain sebagainya. Oke, jadi mau nambahin sedikit ya. Ini kan kita masuknya ke case-nya si Abraham sama Bella. Nah, case-nya ini dia masuknya ke ranah perkawinan, spesifiknya itu masalahnya tentang perceraian. Dan murtadnya si Abraham ini kan sebenarnya itu justru bisa jadi alasan hukum yang kuat buat si Bella itu untuk menggugat cerai seperti ini. Jadi perkawinan, kewenangan pengadilan agama untuk perkara perkawinan itu tuh nggak cuma perkawinan aja, perceraian, hak asuhanan, terus apa lagi, nafkah segala macam. Jadi perkawinan itu nggak spesifikasi hanya tentang perkawinan saja. Ya kan? Ada juga yang ngebahas soal ekonomi syariah. Iya, ekonomi syariah juga itu tentang pengadilan agama. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dasar secara normatif ya. Bisa dibantu dong sebutin 2 dasar dari hukum pertamanya. Oke, tadi kan sempat dari beberapa undang-undang ya. Jadi dari kasus yang saya temuin itu ada satu undang-undang yang saya temuin, itu yang pertama pasal 2 UU nomor 7 tahun 1989 yang isinya menegaskan PA adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Kedua itu pasal 49 huruf A UU nomor 3 tahun 2006. Penjelasan umum UU peradilan agama yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara Islam otomatis menjadi wewenang PA. Meskipun salah satu pihak belakangan murtad, jadi nggak ada masalahnya meskipun dia berpindah dari murtad tuh nggak ada masalah. Jadi Asal akadnya tadi. betul, karena dia dari muslim dia tuh sama menjadi muslim gitu. Berarti ada 2 pasal ya. Tapi nih ada pembahasan penting lagi soal yang dasar hukum yang tersebut tadi. Jadi sedikit mau nambahin ya, di kompilasi hukum Islam itu sebenarnya di pasal 116 huruf H terutama di kompilasi hukum Islam itu jelasin bahwasanya peralihan agama atau murtad yang nyebabin ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu dia bisa jadi alasan yang sah juga untuk seseorang itu mengajukan cerai gitu, menggugat untuk perceraian. Dan juga gugatan bela ini secara materi dan formal itu jadi alasan kuat juga di PA-nya untuk pengadilan agamanya gitu. Betul banget. Jadi nggak ada alasan untuk pengadilan agama ini menolak gugatan bela ya berarti. Oke. Jadi kesimpulannya jelas lah ya, asas sampai undang-undang pendukung semuanya menyatakan bahwa pengadilan agama itu berwenang penuh untuk perkara dari kasus Bella sama Abraham ini. Betul. Jadi memang meskipun tadi ada peralihan agama segala macam murtad, tetap aja karena akad itu dilangsungkan secara agama Islam, diputuskannya pun harus di peradilan agama Islam. Betul. Oke, luar biasa diskusi kita pada kali ini. Terima kasih Kak Raffi, Kak Dika, Kak Akbar, Kak Laswa, Kak Ensa, Kak Mulia untuk diskusi yang sudah kita obrolkan. Terjawab sudah pertanyaan kita dari 1 sampai 4. Akhiri kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.